Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi di pertemuan keempat mengenai mengelola inovasi di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu organisasi. Dalam mengelola inovasi di dalam sebuah organisasi maupun di perusahaan, itu merupakan proses yang kompleks dan memerlukan suatu perhatian. Tidak hanya sebuah inovasi ataupun respon spontan terhadap ide-ide baru, akan tetapi juga melibatkan suatu perencanaan, pengelolaan sumber daya maupun juga perubahan budaya. Selanjutnya ada langkah-langkah yang bisa membantu dalam mengelola inovasi di dalam organisasi. Yang pertama itu ada budaya organisasi. Budaya organisasi yang mendukung inovasi itu merupakan langkah pertama. Langkah pertama terbentuknya lingkungan yang mendukung adanya suatu perubahan. Ini mencakup norma, nilai-nilai maupun kepercayaan terhadap suatu kreativitas dari karyawan. Pemimpin organisasi harus memimpin dengan contoh dan mengkomunikasikan komitmen mereka terhadap inovasi kepada seluruh tim. Ini apa yang dimaksud dengan budaya organisasi. Yang kedua, ada identifikasi peluang. Organisasi harus memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi peluang inovasi. Pastinya di dalam mengidentifikasi peluang inovasi ini melibatkan survei pasar, pemantauan tren industri yang ada di lingkungan masyarakat, kemudian juga bisa berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka. Dari situ kita bisa mengetahui peluang-peluang yang ada di masyarakat mengenai tren industri yang ada. Selanjutnya itu ada R&D, Research and Development, mengenai penelitian dan pengembangan. Organisasi perlu mengalokasikan sumber daya untuk melakukan penelitian dan juga pengembangan. Ini termasuk dengan penelitian produk, layanan ataupun teknologi baru. Pastinya di tim R&D sendiri itu bisa memiliki akses ke dalam keperalatan, teknologi dan juga keahlian yang diperlukan dalam mengembangkan ide menjadi sebuah produk. Yang keempat, ada pengelolaan proses inovasi dengan cara pembentukan tim khusus dalam mengelola inisiatif inovasi. Ini dapat membantu memfokuskan usaha tersebut. Dari tim pembentukan khusus ini mencakup mengenai evaluasi ide, perencanaan anggaran dan juga pemantauan proyek inovasinya. Yang kelima, ini ada kemitraan dan kolaborasi. Kolaborasi internal antara berbagai departemen atau unit bisnis juga penting untuk melakukan inovasi, termasuk kerjasama dengan pihak luar seperti universitas, perusahaan lain ataupun juga startup. Ini bisa membuka pintu suatu ide-ide baru dan sumber daya tambahan. Misalnya kemarin ada hubungan antara universitas, industri dan juga pemerintahan. Ini disebut dengan triple helix model, di mana antar entitas tersebut saling terhubung untuk menciptakan sebuah inovasi menjadi produk yang nyata. Nah, selanjutnya ada penghargaan dan juga pengakuan. Penghargaan dan pengakuan bagi individu atau tim yang berkontribusi pada inovasi itu dapat meningkatkan motivasi dan juga menginspirasi kreatif lebih lanjut. Yang ketujuh ada manajemen resiko. Manajemen resiko di sini penjelasannya adalah organisasi harus bersedia menghadapi resiko dalam inovasi. Pastinya seorang entrepreneur ini harus memiliki harus menghindari rasa ketakutan akan terjadi kegagalan dalam menciptakan inovasi. Di dalam manajemen resiko ini juga melibatkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dari proyek inovasi yang tengah berjalan.
Yang kedelapan ada evaluasi kinerja. Evaluasi terus-menerus terhadap inisiatif inovasi perlu dilakukan untuk mengukur kesuksesan dan pembelajaran. Tujuannya ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi apa yang berfungsi dan juga apa yang perlu diperbaiki. Kita perlu adanya evaluasi kinerja. Selanjutnya yang kesembilan, siklus perbaikan. Setelah kita melakukan evaluasi kinerja, barulah kita melakukan suatu perbaikan. Memperbaiki proses inovasi berdasarkan pengalaman dan juga umpan balik. Yang terakhir ada penyebaran inovasi. Setelah dilakukan evaluasi kinerja, apa yang perlu diperbaiki, kemudian dilakukan perbaikan, barulah kita ke langkah yang ke-10 yaitu penyebaran inovasi. Setelah berhasil diuji dan dikembangkan, produk atau ide inovatif perlu dipasarkan, kemudian diadopsi oleh pasar maupun organisasi itu sendiri. Mengelola inovasi itu merupakan komitmen dalam jangka panjang. Organisasi perlu terus beradaptasi dengan adanya suatu perubahan dan menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan. Hal ini pastinya bisa membantu organisasi untuk tetap bersaing di pasar yang terus berubah. Selanjutnya ada mengelola inovasi proyek. Mengelola inovasi proyek pastinya melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga mengendalikan upaya dalam mengembangkan, menerapkan, dan juga memanfaatkan inovasi dalam konteks sebuah proyek. Inovasi proyek ini mengacu pada upaya untuk menciptakan, mengadopsi, dan juga mengimplementasikan ide-ide baru, teknologi maupun pendekatan yang bisa meningkatkan kinerja. Nah, di sini ada matrix of complexity of architectural or component knowledge dari Henderson dan Clark. Henderson itu sendiri merupakan ilmuwan ekonomi dan manajemen dengan penelitian di bidang strategi bisnis dan inovasi. Di dalam matriks kompleksitas ini terdiri dari dua dimensi utama. Yang pertama ada arsitektur yang melibatkan ada tingkat rendah dan juga tingkat tinggi. Dalam arsitektur ini, dimensi ini mengacu pada bagaimana sebuah produk ataupun sistem itu dibangun atau diatur. Artinya di sini arsitektur mencakup bagaimana komponen-komponen produk itu saling berinteraksi, serta hubungan antara berbagai bagian dari produk atau sistem. Dalam tingkat rendah, ada tingkat rendah arsitektur, low arsitektur. Artinya produk tersebut memiliki arsitektur yang sederhana. Komponen-komponen yang akan diciptakan itu terpisah dengan baik, sehingga mudah bisa digantikan atau ditingkatkan. Ini biasanya menghasilkan inovasi yang lebih cepat dan juga memerlukan biaya yang rendah untuk low arsitektur. Sedangkan untuk high arsitektur atau tingkat tinggi arsitektur, produk ataupun sistem ini memiliki arsitektur yang rumit. Komponen-komponennya saling tergantung dan sulit diganti. Ini menghasilkan inovasi yang lebih lambat dan juga memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat rendah arsitektur atau low arsitektur. Yang kedua, dimensi yang kedua ada pengetahuan komponen knowledge. Mengacu pada tingkat pengetahuan yang diperlukan dalam merancang, dalam mengembangkan komponen-komponen yang digunakan dalam produk. Ada low component knowledge dan juga ada high component knowledge. Di dalam low component knowledge, pengetahuan yang diperlukan dalam merancang dan juga memahami komponen produk itu relatif sederhana. Berarti orang-orang yang bekerja pada produk tersebut tidak harus memiliki pengetahuan yang mendalam. Sedangkan untuk tingkat tinggi
Di komponen knowledge, pengetahuan yang diperlukan dalam merancang dan juga memahami komponen-komponen produk itu sangat tinggi. Sangat tinggi artinya di sini para profesional, orang profesional itu terlibat dalam inovasi yang harus memiliki tingkat kompetensi dan juga spesialisasi yang tinggi. Kemudian kita akan membahas kuadran 1 sampai 4. Di sini ada kuadran 1 yaitu arsitektur low arsitektur dan juga low components knowledge. Yang disebut dengan incremental innovation. Kuadran 1 di mana posisinya itu ada low arsitektur dan juga low component knowledge. Kasusnya di sini di mana produk itu memiliki arsitektur yang sederhana dan juga pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkannya itu relatif rendah. Contohnya pada produk konsumen yang sederhana. Untuk yang kedua, kuadran kedua yang disebut dengan modular innovation itu pada posisi low arsitektur dan juga high component knowledge, di mana di sini produk mungkin memiliki arsitektur yang sederhana, tetapi juga pengetahuan yang diperlukan untuk merancang komponen-komponennya itu sangat tinggi. Contohnya mungkin kita bisa lihat di dalam industri yang sangat spesialis, seperti misalnya pada produk farmasi. Untuk yang ketiga, itu di kuadran 3 yang memerlukan high arsitektur dan juga low component knowledge, di mana produk ini memiliki arsitektur yang kompleks, tetapi pengetahuan yang diperlukan untuk komponen-komponennya tidak terlalu tinggi. Pastinya ini mencakup produk-produk teknologi tinggi yang digunakan dalam berbagai industri. Untuk kuadran 4 memerlukan high arsitektur dan juga high component knowledge. Artinya di sini kasus yang paling kompleks di mana baik arsitektur maupun pengetahuan komponennya diperlukan dalam jumlah yang tinggi. Contohnya ini pada produk teknologi tinggi, misalnya pada mobil listrik yang menggunakan komponen-komponen canggih. Matriks kompleksitas Henderson ini pastinya membantu organisasi dalam merencanakan strategi inovasi dengan memahami sejauh mana kompleksitas produk tersebut bisa mereka kejar dan sejauh mana tingkat pengetahuan yang diperlukan. Ini juga berguna untuk membantu dalam alokasi sumber daya yang efektif dan perencanaan strategi inovasi yang sesuai. Selanjutnya ada struktur organisasi dan inovasi. Struktur organisasi menurut Mintzberg itu adalah pola-pola hubungan yang menentukan bagaimana pekerjaan dalam suatu organisasi itu dikoordinasikan. Nah, di sini ada dua jenis struktur organisasi. Yang pertama itu ada mekanistik dan yang kedua ada organik. Struktur organisasi mekanistik itu struktur organisasi yang cenderung lebih formal dan juga terstruktur. Artinya di sini struktur ini pastinya mempunyai peran, tanggung jawab dan juga aturan-aturannya biasanya ditetapkan secara jelas. Struktur mekanistik ini pastinya cocok di organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang stabil dan juga tugas-tugas rutin dan juga memiliki tugas-tugas rutin dan terstruktur. Beda halnya di struktur organisasi organik.
strukturnya lebih fleksibel, lebih terbuka dan juga lebih adaptif dibandingkan dengan mekanistik. Nah, struktur organisasi ini cenderung memiliki hierarki yang lebih datar. Untuk struktur organisasi organik ini cocok untuk organisasi yang beroperasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis, yang sering berubah dengan cepat maupun yang kompleks. Di Indonesia itu sendiri pastinya banyak perusahaan yang telah menerapkan baik itu struktur organisasi organik maupun juga struktur organisasi mekanistik, tergantung dari jenis industrinya, jenis ukuran organisasi, dan juga berdasarkan budaya perusahaannya tersebut. Contoh perusahaan yang menerapkan struktur organisasi organik misalnya itu ada Gojek yang memiliki Gojek sebagai perusahaan startup di bidang teknologi dan juga layanan. Pastinya di Gojek ini perlu budaya yang terbuka terhadap inovasi dan juga memerlukan kolaborasi lintas fungsional. Maka dia menciptakan struktur organisasi yang organik. Sedangkan untuk yang struktur organisasi mekanistik itu contohnya pada Bank Indonesia, lembaga pemerintah yang mengatur sistem keuangan di Indonesia, yang cenderung memiliki struktur yang sangat mekanistik untuk menjalankan tugas pengaturan dan juga pengawasan. Selanjutnya ada perbedaan antara struktur organisasi organik dan struktur organisasi mekanistik dari segi channels of communication, dari segi saluran komunikasi. Untuk struktur organisasi mekanistik itu memiliki saluran komunikasi yang lebih terstruktur dan formal. Biasanya mengalir dari atas ke bawah dalam hierarki organisasinya. Untuk struktur organisasi organik pastinya memiliki saluran komunikasi yang terbuka, bebas mengalir antar berbagai tingkat dan departemen dalam organisasi. Jika dilihat dari gaya operasionalnya, operating style-nya, mekanistik itu cenderung memiliki gaya operasional yang formal, sedangkan organik itu lebih fleksibel. Selanjutnya dari otoritas pengambilan keputusan, authority for decision. Jenis struktur organisasi mekanistik itu seringkali memiliki otoritas pengambilan keputusan yang terpusat di tingkat puncak organisasinya. Sedangkan di organisasi organik, struktur organisasi organik memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada berbagai tingkat dalam organisasi. Artinya di sini keputusan bisa dapat terdesentralisasi. Selanjutnya dari sisi adaptabilitas bebas, free adaptation, struktur organisasi mekanistik. Jika dilihat dari adaptabilitas bebas, kalau mekanistik ini mungkin kurang adaptif terhadap perubahan. Kalau yang organik pastinya dia mendukung adaptabilitas yang lebih besar terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya dari sisi emphasis on getting things done, penekanan pada pencapaian. Untuk struktur organisasi mekanistik lebih mementingkan pemenuhan tugas dan pencapaian tujuan melalui efisiensi operasional. Sedangkan organisasi organik itu mendorong penekanan pada inovasi dan juga pencapaian melalui kerja tim atau kolaborasi. Dari segi loose informal control, struktur organisasi mekanistik itu pastinya cenderung memiliki kontrol yang lebih formal dan juga ketat dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.
Sedangkan untuk organisasi organik ini memiliki kontrol yang lebih longgar dan juga metode kontrol yang lebih informal dengan fokus pada hasil daripada prosesnya. Yang ketujuh, ada flexible job behavior. Fleksibilitas perilaku kerja. Untuk struktur organisasi mekanistik, pastinya cenderung memiliki peran dan perilaku kerja yang lebih struktur. Sedangkan untuk organisasi organik itu mendorong fleksibilitas dalam perilaku kerja, termasuk kreativitas, inisiatif maupun kemampuan beradaptasi dengan berbagai tugas. Itu dari sisi fleksibel jobnya. Terakhir, ada dari sisi decision making, proses pengambilan keputusan. Di organisasi mekanistik ini seringkali memiliki proses pengambilan keputusan yang lebih formal dan juga terpusat. Sedangkan untuk organisasi organik ini cenderung menerapkan pendekatan kolaboratif dalam proses pengambilan keputusan. Nah, itu perbedaan antara dua jenis struktur organisasi, baik organik dan juga mekanistik dari berbagai sisi. Oke, selanjutnya itu ada alat manajemen untuk inovasi. Alat dan metodologi manajemen inovasi itu merupakan seperangkat pendekatan, teknik, dan konsep yang digunakan oleh organisasi guna untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan juga mengelola kegiatan inovasi. Nah, ini ada jenis manajemen inovasi dan juga metodologi dan alat yang digunakan di dalam manajemen inovasi ini. Yang pertama dari jenis manajemen, yang pertama itu ada knowledge and technology management, di manajemen pengetahuan dan teknologi yang melibatkan menyimpan, mengumpulkan, penyebaran atau pemanfaatan pengetahuan dalam organisasi. Artinya di sini organisasi itu dapat menggunakan dasar pengetahuan mereka dalam mendukung inovasi dan juga pengembangan produk. Lalu bagaimana dengan alat dan metodologinya? Kita bisa menggunakan knowledge audit pengetahuan, atau proses pemeriksaan dan juga evaluasi sistem pengetahuan dalam organisasi. Tujuannya pastinya untuk mengidentifikasi dan juga memahami sumber daya pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian selanjutnya ada knowledge mapping. Untuk knowledge mapping ini bisa berupa peta yang menunjukkan hubungan antara individu atau tim serta pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing entitas tersebut. Nah, pemetaan ini bisa membantu dalam mengidentifikasi aset pengetahuan yang ada dan juga memfasilitasi berbagai pengetahuan. Ini bisa menggunakan alat knowledge mapping. Yang ketiga juga ada teknologi roadmaps. Teknologi roadmaps ini membantu organisasi dan dalam merencanakan investasi teknologi dan inovasi. Terus selanjutnya ada industri forensic panels yang membantu organisasi dalam meramalkan tren dan juga peluang serta merancang strategi berdasarkan pemahaman. Dan kemudian metodologi selanjutnya ada dokumen manajemen dokumen, di mana ini sistem untuk mengumpulkan dan mengakses dokumen informasi di dalam organik. Selanjutnya ada manajemen hak kekayaan intelektual, melibatkan perlindungan, pengelolaan dan juga pemanfaatan hak cipta. Ini tujuannya untuk memastikan bahwa organisasi tersebut memanfaatkan aset-aset
aset-asetnya secara optimal dan juga melindungi dari pelanggaran hak. Manajemen inovasi selanjutnya dari segi market intelligence, intelijen pasar, mencakup pemantauan pasar, jenis manajemen inovasi selanjutnya dari market intelligence, intelijen pasar, ini menyangkut pemantauan pasar, analisis tren pasar, dan juga pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Pastinya tujuannya ini bisa pastinya tujuannya bisa membantu organisasi dalam mengidentifikasi peluang inovasi yang sesuai dengan permintaan pasar. Alat dan metodologinya kita bisa menggunakan teknologi watch atau teknologi search. Ada patent analisis, ada business intelligence, dan juga competitor analysis. Ada trend analisis juga, ada focus group, ada customer relationship management. CRM ini adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola dan juga meningkatkan hubungan dengan pelanggan, yang mencakup pengumpulan analisis dan penggunaan data pelanggan dalam memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan serta meningkatkan retensi dan juga loyalitas pelanggannya. Jenis manajemen inovasi yang ketiga ada cooperation dan network. Cooperation dan networking ini melalui kolaborasi dengan mitra bisnis, lembaga riset, startup maupun komunitas inovasi. Metodologi dan juga alatnya bisa menggunakan groupware. Kemudian ada team building. Ada supply chain management juga. Supply chain management ini adalah pendekatan sistematis yang tujuannya untuk merencanakan, mengelola dan juga mengoptimalkan aliran barang, informasi dan juga layanan dari pemasok hingga pelanggan akhirnya. Tujuan dari supply chain management ini sendiri itu pastinya meningkatkan efisiensi, kemudian mengurangi biaya dan juga bisa meningkatkan kualitas. Metodologi selanjutnya juga bisa menggunakan industrial clustering. Cluster industri, pengumpulan perusahaan dan organisasi yang beroperasi dalam industri yang sama dan juga terletak geografis dekat satu sama lain. Dengan klaster industri ini pastinya perusahaan itu bisa berbagi sumber daya, pengalaman dan juga informasi untuk dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Manajemen inovasi selanjutnya berdasarkan dari Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusianya itu sendiri, bisa dengan menggunakan alat teleworking, kerja jarak jauh. Kemudian ada corporate intranet. Intranet itu sendiri bisa membantu dalam meningkatkan komunikasi internal, kolaborasi tim, maupun akses cepat ke informasi yang relevan di dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada online rekrutmen online yang memungkinkan perusahaan bisa mencapai para pelamar yang lebih luas. Ada juga e-learning, pembelajaran elektronik, metode pendidikan menggunakan teknologi digital. Kemudian juga ada competence management yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi kebutuhan kompetensi yang bisa memastikan karyawan memiliki keterampilan sesuai, serta juga bisa meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, di manajemen inovasi, jenis manajemen inovasi yang kelima ada interface management yang melibatkan koordinasi antara berbagai departemen atau unit dalam organisasi dalam memastikan alur kerjanya.
Metodologinya atau alatnya bisa menggunakan R&D, Marketing Interface Management. Tujuannya untuk memfasilitasi komunikasi, pertukaran informasi dan juga kerjasama antara kedua departemen. Ini melibatkan wawasan pasar kepada tim R&D untuk membantu mereka mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta memastikan bahwa produk yang dikembangkan itu memiliki nilai dan daya tarik bagi pasar. Selanjutnya, bisa menggunakan rekayasa serentak concurrent engineering, di mana pendekatan concurrent engineering ini adalah pendekatan dalam pengembangan produk yang menekankan kolaborasi dan kerjasama antar berbagai departemen, seperti halnya R&D, desain, produksi, dan juga pemasaran. Jadi, adanya kolaborasi antara dari departemen-departemen tersebut. Tujuannya untuk mempercepat waktu pengembangan produk dan juga meningkatkan efisiensi prosesnya. Yang keenam ada creativity development, pengembangan kreativitas. Nah, alat ini fokusnya pada pengembangan kreativitas di dalam suatu organisasi, baik itu melalui pelatihan, insentif, budaya yang mendukung maupun metode dalam perangsangan pemikiran kreativitas. Alat yang bisa digunakan dalam creativity development ini, yang pertama itu ada brainstorming. Brainstorming ini adalah teknik kreatif yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide baru dalam kelompok. Kemudian ada lateral thinking, yang melibatkan pemikiran di luar jalur pemikiran konvensional, yang dimana mengharuskan individu itu untuk melihat masalah atau situasi dengan sudut pandang yang berbeda. Alat yang digunakan di creative development yang lainnya yaitu berupa theory of inventive problem solving, di mana ini adalah kerangka kerja dan metode sistematis yang digunakan dalam memecahkan masalah teknik atau inovasi. Selanjutnya juga ada metode Scamper dan juga ada mind mapping, pemetaan pikiran, teknik visual yang digunakan untuk mengorganisir ide atau informasi yang melibatkan penggunaan diagram, di mana terdiri dari sebuah ide atau topik, kemudian bercabang yang menghubungkan ke gagasan-gagasan yang terkait. Mind mapping ini bisa membantu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan juga merangsang pemikiran kreatif. Yang ketujuh ada proses improvement, peningkatan proses. Kita bisa dalam proses inovasi ini perlu dioptimalkan dengan meningkatkan efisiensi, fleksibilitas dan juga kemampuan adaptasi. Tujuan manajemen inovasi di dalam proses improvement ini untuk menghasilkan inovasi dengan lebih cepat dan juga lebih efisien. Alatnya bisa menggunakan benchmarking, workflow, kemudian ada business process reengineering dan juga just in time. Nah, untuk yang benchmarking ini atau perbandingan kinerja itu adalah proses perbandingan kinerja suatu organisasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi area di mana organisasi itu bisa meningkatkan kinerjanya dengan mengadopsi praktek-praktek terbaik dari orang lain. Di dalam proses benchmarking ini pastinya melibatkan pengumpulan data, analisis perbandingan, dan juga implementasi perubahan yang diperlukan. Untuk workflow, itu alur kerja, urutan tugas, atau urutan aktivitas, maupun langkah-langkah yang harus diikuti di dalam suatu proses bisnis. Ini mencakup dari aliran informasi, dokumen, maupun pekerjaan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kemudian untuk business process reengineering ini untuk mengubah dan juga meningkatkan proses bisnis yang ada di dalam organisasi, pastinya melibatkan pemikiran ulang tentang bagaimana pekerjaan itu dapat dilakukan dengan lebih baik, lebih efisien, atau lebih efektif.
Kemudian just in time, ini merupakan strategi manajemen rantai pasok yang tujuannya di mana untuk mengurangi persediaan dan juga meminimalkan pemborosan dalam produksi. Untuk yang kedelapan, itu ada innovation project management, pengelolaan proyek inovasi yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengendalian proyek dari awal hingga akhir. Kita bisa menggunakan project management yang merupakan pendekatan terstruktur untuk merencanakan dan menyelesaikan proyek dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada Gantt chart, diagram Gantt. Diagram ini merupakan alat yang digunakan untuk manajemen proyek. Tujuannya untuk menggambarkan jadwal proyek secara kronologis. Kemudian ada project appraisal, kemudian ada penilaian proyek. Penilaian proyek ini itu merupakan proses evaluasi yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu proses sebelum dimulai. Alat selanjutnya bisa menggunakan stage gate proses, dan juga ada proyek portfolio management. Untuk proyek portfolio management itu merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengelola dan juga mengkoordinasikan berbagai jenis proyek di dalam organisasi. Jenis manajemen inovasi selanjutnya dari segi design and product development. Kita bisa menggunakan computer aided, rapid prototyping, ada pendekatan kepuasan pengguna, ada KFD, dan juga ada value analysis. Terakhir ada model keputusan komputer dalam pengembangan produk baru. Untuk CAD system itu sendiri itu merupakan software yang digunakan dalam desain teknik dan industri untuk membuat, mengedit, dan juga bisa menghasilkan gambar model 3D. Selanjutnya untuk rapid prototype itu sendiri itu merupakan proses pembuatan model secara fisik dari 3 dimensi dengan desain produk yang dibuat dengan menggunakan teknologi pencetakan 3 dimensi. Kemudian ada usability approach. Ini metode yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience. Selanjutnya ada KFD. KFD ini adalah metodologi yang digunakan untuk menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik desain produknya. Untuk value analysis ini bisa mengidentifikasi dan menghilangkan elemen-elemen yang tidak memberikan nilai tambah dalam produk. Bisa juga dalam proses. Tujuannya untuk mengurangi biaya dan juga meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang ke-10 ada business create, penciptaan bisnis yang mengacu pada proses pendirian dan mengembangkan perusahaan baru atau bisnis. Yang pertama bisa menggunakan alat bisnis simulasi bisnis, mensimulasikan situasi bisnis dalam lingkungan yang terkendali. Ada business plan. Business plan ini adalah dokumen tertulis yang merincikan visi, tujuan maupun langkah-langkah operasional yang akan diambil oleh perusahaan. Itu dia jenis-jenis manajemen inovasi dan juga alat dan metodologi yang digunakan setiap jenis manajemen inovasi. Setiap alat dan metodologi ini pastinya bisa berkontribusi dari berbagai aspek manajemen inovasi. Nah, dengan itu organisasi bisa dapat memilih dan juga menggabungkan alat-alat ini sesuai dengan tujuan inovasi mereka.
Dengan menggunakan alat dan metodologi yang sesuai, pastinya organisasi ini bisa mengoptimalkan proses inovasi mereka dan juga meningkatkan kemampuan keberhasilan dalam menciptakan produk maupun layanan. Baik, itu dia untuk materi pertemuan keempat mengelola inovasi dalam perusahaan. Bila ada hal yang perlu didiskusikan bisa didiskusikan di chat grup maupun di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.